Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Sebelum waktunya kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Komitmen kita mau setia sama Tuhan. Sebagaimana halnya Tuhan Yesus sangat setia kepada kita. Kita dipelihara sama Tuhan hari demi hari, minggu demi minggu. Saat ini adalah hari Minggu. Bapak Ibu tadi sudah beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan mari sebelum kita berbang tidur, kembali kita membaca firman Tuhan yang kita baca nanti dalam Matius pasal 3 ayat 1-17. Firman Allah katakan, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Amin. Makin hari makin kita mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Firman Allah benar ini, supaya kita tidak lalai. Kalau dikatakan, kerajaan surga masih lama, manusia bisa lalai. Manusia banyak yang binasa tentunya, karena mereka pasti hidup di dalam dosa daging, karena masih lama. Ini aja yang sudah dibilang di kerajaan surga sudah dekat, masih banyak orang-orang tidak bertobat sama Tuhan. Tapi kita berdoa buat mereka. Kita berdoa buat kita semua, buat keluarga kita, buat saudara-saudara kita, buat teman-teman kita, supaya semua makin hari makin hilang Yesus. Ingat pada Yesus, jangan jauh dari Tuhan, tapi makin dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau komit dengan Tuhan. Iring di Kau saja Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Iring di Kau saja Tuhan, biar hari-hari kita mau setia sama Tuhan. Amin. Iring di Kau saja Tuhan, ada damai sentosa, tidak lain jalan selamat hanya oleh darah-Mu. Haleluya. Aku hendak ikut Yesus, Dialah juru selamatku. Haleluya. Aku hendak mau setia ikut Yesus, itulah kerinduanku. Amin. Haleluya. Iring di Kau di sengsara, pikul salib karena kuasa yang kelam. Aku yakin satu kali, aku yakin akan berjumpa dengan Yesus. Amin. Haleluya. Aku hendak iring Yesus yang lindungi hidupku. Kerinduanku sama seperti Yesus, ajarku setia. Amin. Haleluya. Iring dalam hal menyangkal diri, buang primega, buang kesombongan. Aku hidup bersentosa bersama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Aku hendak ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Aku mau setia dan taat, hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Amin. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. Demikian firman Tuhan. Dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Aku hendak ikut Tuhan Yesus, Dialah juru selamatku. Aku mau setia dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ia segala-galanya yang ada di langit
dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan dan Kau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala jalannya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sangat yang Kucintai, berfirman Bapa malam hari ini sebelum kami berbaring tidur, sucikanlah mulutku, hatiku, ya Tuhan Yesus, untuk kami baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Roh Kudus mengajar dan ingatkan aku selalu Bapa, untuk kami selalu berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari dalam malam yang indah diberkati Tuhan Yesus. Kami merindu selalu berjumpa dengan Engkau Bapa. Sungguh kami tahu di luar Engkau kami hancur, gagal, total, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami bangga dan kami bersyukur Bapa, kalau malam hari ini sebelum kami berbaring tidur, kami selalu mau iring Engkau. Kami ingin berjumpa dengan Engkau Yesus. Kau berkati kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus, biar berkat damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, berfirman sebentar kami baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selalu kita memuji nama Tuhan. Hati kita melekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Yesus hari demi hari. Kita mau makin tambah hari, tambah cinta Yesus. Sesuai dengan pujian. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku dewasa. Dewasa dalam iman. Haleluya. Tambah hari, tambah ku mau setia. Tambah hari, tambah ku mau taat. Mari kita mau taat, pegang janji Tuhan saudara ya. Ada 5 poin ini harus kita pegang. Yang pertama, ayo kita cinta Yesus. Kasih kepada Tuhan vertikal. Kasih dengan sama seperti saya cinta Tuhan Yesus, saya mengasihi Bapak Ibu. Makanya saya kirim terus nih YouTube, karena saya mengasihi Bapak Ibu, karena seperti Yesus mengasihi kita semua. Yang kedua, mari kita memiliki sifat taat. Taat itu takut akan Tuhan. Dari kanan ke kiri, kalau kita tulis taat, dua-duanya. Kanan kita baca ke kiri, taat. Dari kiri ke kanan, taat, takut akan Tuhan. Ketiga, kalau kita taat, miliki sifat rendah hati. Karena orang mau taat itu pasti rendah hati. Kalau orang sombong nggak mau taat, saudara. Jadi ketiga, miliki sifat rendah hati. Yang keempat, kita memiliki sifat setia seperti Tuhan Yesus. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Yesus tidak pernah tidak setia. Dia tidak pernah menyangkal dirinya. Apapun juga, Yesus tetap setia kepada kita. Yang kelima, hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah di dalam kekudusan, kebenaran kekudusan. Karena Allah itu kudus. Oleh itu mari kita mau bertobat. Firman Tuhan kita baca, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita membaca seperti tadi firman Tuhan katakan dalam Kisah pasal 2 saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Coba ini, tiap-tiap hari bait Allah, bersekutu dengan Tuhan seperti hari ini. Kita tadi pagi sudah datang ke gereja, malam hari ini kita bersekutu dengan Tuhan. Ini berarti masuk di dalam bait Allah. Bait Allah berarti membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Tiap hari, setiap saat kita membangun persekutuan dengan Tuhan. 7 hari saudara kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan YouTube ini pagi malam. Dari hari Senin sampai Minggu. Tidak pernah berhenti, tidak pernah bolos saya. Karena apa? Mereka memecahkan roti. Roti itu bicara firman Allah. Berarti sebentar kita baca firman Allah. Supaya apa? Firman Allah berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan makan bersama dengan gembira. Dan dengan tulus hati miliki hati sukacita. Hati yang bersih. Dalam Mazmur 73 ayat 1. Tuhan baik
memberkati orang yang baik hati dan bersih hati. Mari miliki nomor satu, memiliki hati yang bersih. Jangan ada dendam, dengki, benci, iri hati. Buang tuh perkara sampah, mohon maaf itu. Ya, tapi mau kita simpan hati kita oleh firman Allah. 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang banyak selamat. Mari kita supaya memuliakan Tuhan dan hidup kita menjadi berkat. Dimanapun kita berada menjadi berkat. Supaya kalau hidup kita menjadi berkat, kita memberikan damai sejahtera. Disukain orang, bukan dibenci orang, bukan dicaci maki orang, bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita make blessing, ya. Hidup kita diberkati sama Tuhan untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita balik kepada firman Tuhan. Saya membaca Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 17 dengan firman Tuhan, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Amin. Saya mau baca ayat 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat, metanoia. Bertobat. Jadi kalau dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa, dulu kita berjalan mundur, saudara. Orang yang hidup di dalam dosa sebetulnya mundur, makin ke belakang menuju jurang, bukan ke depan. Kalau ke depan, orang kalau jalan mundur kan tidak tahu, saudara, jalannya gimana. Ngawur jalan kan. Sama juga orang yang hidup dalam kegelapan kan dosa kan ngawur, tidak tahu kebenaran. Tapi kalau kita jalan ke depan, tahu tentang kebenaran. Kalau ada batu, kita terhindar dari batu, tidak kesandung. Menatap masa depan bersama dengan Yesus. Seperti dalam dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi bertobat, metanoia, berbalik, saudara. Dari depan tadi belakang, berjalan mundur, berbalik kita jalan ke depan, saudara. Jangan seperti istri Lut, menoleh ke belakang. Sudah Tuhan perintahkan, kata malaikat, jangan menoleh ke belakang. Artinya jangan hidup di dalam dosa, tapi bertobat. Karena kalau tidak bertobat tidak bisa masuk kerajaan surga, Bapak Ibu. Baca ini, binasa kita. Lukas 13 ayat 5. Kata Tuhan 2 kali. Ayat ketiga sampai ayat 5 sudah. Sampai 2 kali. Ayat yang kelima saya mau baca. Tidak, kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Wow, sorry, saya tidak mau binasa. Bapak Ibu tidak mau binasa, tapi mau selamat masuk surga. Oleh karena itu bertobat. Karena kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga berarti tempat tata Tuhan. Berarti kedatangan Tuhan sudah tidak. Lebih bagus kita berkata kerajaan surga sudah dekat daripada kerajaan surga masih lama. Manusia membuat manusia itu nanti apa? Takabur, lupa diri, ya, sehingga mereka bermain dosa seperti 5 gadis yang bodoh. Tidur rohaninya, saudara. Tahu-tahu mempelai datang. Tapi kita mari berjaga dan berdoa, karena sasaran kita kerajaan surga. Ya, cepat atau lambat, apalagi saat ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, saudara. Berarti benar-benar kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan. Amin. Jalan Tuhan bukan bengkok, tapi kita sama-sama ambil bagian di dalam jalan Tuhan, untuk jalan Tuhan lurus. Dan orang berjalan, kata dalam Hosea pasal 14 ayat 10, hanya orang yang bijaksana akan berjalan jalan Tuhan, tapi orang fasik akan tergelincir. Kalau saya baca di Hosea pasal 14 ayat 10. Tapi bagi kita adalah orang bijaksana, karena gereja Tuhan bijaksana, anak Tuhan yang bijaksana adalah seperti membangun rumah di atas batu dalam Kristus. Amin. Berikutnya, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makannya belalang dan madu hutan. Saudara, kalau saudara ke Israel, ini makan belalang. Kalau saya pikir dulu, waktu saya dulu belum ke Israel, biarpun saya baca ini hamba Tuhan, ya, saya seorang hamba Tuhan sudah dari 62 tahun. Dari umur 5 tahun saya sudah diciptakan Tuhan jadi hamba Tuhan. Kan sejak saya bisa baca, memberitakan firman Tuhan, disuruh papi mami saya, almarhum yang saya cintai, seorang pendiri gereja Bethel Tabernakel di Jember, ya. Dan saya sebagai putra kandungnya dididik sama papi mami untuk cinta Tuhan dan untuk memberitakan penginjilan firman Tuhan. Dan saya pikir belalang ini binatang belalang. Ternyata kalau sudah masuk ke Yerusalem, Israel, di situ ada pohon, saudara, pohon belakang, ya, itu rasanya manis. Saya pernah makan ini, dan madu hutan, dan memang itu banyak pohon-pohon, saudara, ya. Makan itu segar sekali, saudara, ya, bagus sekali. Jadi bukan binatang ini, tapi adalah tumbuh-tumbuhan, itu namanya belalang. Maka datanglah kepadanya penduduk Yerusalem dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis
oleh Yohanes di situ di sungai Yordan. Mari kita bertobat, mengaku dosa kita, dan bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis, segera dibaptis ya. Karena bicara berbaptis, Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dibaptis akan diselamatkan. Dibaptis artinya ditenggelamkan, artinya dikuburkan. Kehidupan yang lama kita buang, bertobat, metanoia. Kita berbalik dari kehidupan jalan dulu mundur. Kita sekarang berbalik ke depan, jalan ke depan, menatap masa depan yang penuh harapan bersama Yesus ya. Segera dibaptis ya. Ke Bapak Ibu bisa jumpai hamba Tuhan Bapak Gembala masing-masing ya. Atau tidak punya bisa hubungin saya ya. Percaya dan nanti saya akan berikan firman Tuhan. Karena dibaptis berarti hidup yang bertobat di dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ayat 7. Tapi waktu yang melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Kenapa kok Yesus berkata demikian? Kan orang Farisi itu mereka bohong, Saduki, bohong. Ya, pura-pura mau dibaptis karena Tuhan lihat hatinya. Maka Tuhan berkata, bertobat kamu ya. Karena tidak ada bisa melarikan diri dari murka Tuhan ya. Oleh itu bagi kita semua mari tidak boleh ikut Yesus dengan pura-pura, tapi bertobat ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobat. Harus kalau kita sebagai orang yang sudah bertobat, buah-buahnya ada buah-buah pertobatan yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Hidup di dalam kasih, panjang sabar ya, lemah lembut, jangan main dengan dosa. Buang itu dosa, tapi hidup di dalam pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Kuasa Tuhan dahsyat, seperti yang saya katakan. Jumlah manusia di dunia ini 8 miliar. Kalau Tuhan marah mau dibunuh semua, sama Tuhan dihukum semua, selesai. Tuhan bisa ciptakan manusia dari batu-batu, karena kuasa Allah tak terbatas. Dia maha segala, maha segala, maha segala-galanya. Dan mari kita takut sama Tuhan. Ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mari kita menjadi orang Kristen, marilah berbuah, menghasilkan sesuatu, melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Hidup kita berkenan sama Tuhan ya. Aku membaptis kamu ayat 11 dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Amin. Yohanes Pembaptis merasa tidak layak. Yohanes Pembaptis ada rendah hati. Belajar kita ikut Yesus rendah hati. Kalau orang rendah hati, maka firman Tuhan katakan, kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan turun kepada orang yang sifatnya rendah hati. Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus. Sifat Tuhan rendah hati. Bahkan Roh Kudus akan turun kalau sombong hati. Tidak bisa. Belajar kita rendah hati. Dan Roh Kudus akan menguasai hidup kita. Dan dengan api. Artinya apa? Waktu menghadapi pencobaan, Tuhan akan proses hidup kita. Tapi kita lewati dari api pencobaan. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Terus berikutnya. Ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadam. Amin. Ada 2 gereja, saudara. Ya, perhatikan sih. Ada gandum, ada debu jerami. Debu jerami adalah fasik. Orang tidak mau bertobat. Kekristenan tanpa pertobatan, KTP. Tapi gandum adalah yang sudah diproses dengan api pencobaan oleh Roh Kudus. Sehingga kita menjadi dimurnikan. Menjadi anak Tuhan, gandum yang dimurnikan sama Tuhan. Sehingga layak masuk di dalam lumbung. Layak masuk di dalam kerajaan surga. Mari jadikan diri kita bukan seperti debu jerami. Tapi jadi ke diri kita hidup menjadi berkat. Jadi gandum-gandum yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, aku yang perlu dibaptis olehmu dan kau datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Orang dibaptis yang pertama alasannya untuk melakukan kehendak Allah. Jadi alasan dibaptis tadi sudah dikatakan. Kalau ingin dibaptis, mari ikuti firman Tuhan ya, untuk menggenapi firman Tuhan. Berarti melakukan kehendak Allah itu yang pertama. Terus berikut ayat 16. Sudah dia baptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan orang sudah dibaptis taat kepada firman Allah. Tuhan akan bentuk Roh Kudus berkuasa. Seperti ini. Orang sudah dibaptis hidup baru, saya yakin hidupnya akan pimpin Roh Kudus. Karena firman Allah katakan, Roh Allah turun seperti burung merpati.
Dan kalau kita mau taat, rendah hati, saya yakin Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Akan dipimpin akan Roh Kudus. Tapi orang tidak rendah hati, nggak bisa, saudara. Nggak bisa dipimpin Roh Kudus. Karena orang yang tidak rendah hati berarti orang sombong. Tidak taat, tidak mau dipimpin. Berarti dia menyelonong, egois, mau berjalan sendiri. Ayat 17 yang terakhir. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Amin. Bagi kita mari, jadikan diri kita hidup yang berkenan sama Tuhan. Kalau kita berkenan sama Tuhan, pasti tempat kita di surga. Karena surga adalah tempat tata Allah, tempat Tuhan Yesus, ada tempat orang berkenan. Mari kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Carilah kerajaan Allah, biar hari demi hari kita dibentuk sama Tuhan, supaya kita menjadi pelaku firman dan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita selaras dengan kehendak Allah, dan suatu hari kelak kita pasti akan masuk bersama di Yesus di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Biar kita makin hari makin cinta Tuhan. Kita mau sungguh dengan Tuhan Yesus. Aku hendaki ring Yesus, Engkaulah juru selamatku. Amin. Aku mau setia dan taat, ikut Yesus selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau berjaga dan berdoa. Kami dengan Tuhan kita mau hidup baru, bertobat kita, karena kerajaan Allah sudah dekat, supaya hidup kita makin hari berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.